Pada suatu ketika, hiduplah seorang pria bernama Sishal bersama istri dan anak-anaknya. Sishal bekerja sebagai mata-mata rahasia untuk sang raja. Suatu hari, pada pukul 4 pagi, Sishal berangkat menjalankan tugas yang diberikan oleh raja. Saat ia melangkah keluar, ia menemukan sebuah mayat tergeletak tepat di depan rumahnya. Seseorang telah menusuk pria itu dengan pisau. Sishal sangat terkejut ketika melihat mayat tersebut. Oh, apakah ini Adish? Aku pernah membeli seekor sapi darinya saat anakku lahir. Siapa yang bisa membunuhnya? Katanya, lalu mencabut pisau yang digunakan dalam pembunuhan itu. Pada saat itu juga, seorang petani yang lewat melihat Sishal berdiri dengan pisau di tangannya. Petani itu berkata, "Sishal babu, kenapa kamu membunuh Adish?" "Dia orang baik." Sishal yang kebingungan menjawab, "Apa? Kenapa aku harus membunuhnya? Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa berakhir di sini. Aku hanya keluar untuk bekerja dan menemukan dia tergeletak di depan rumahku." Saat mereka terus berbicara, semakin banyak warga desa yang mulai berkumpul. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga para prajurit dan mereka pun tiba di lokasi kejadian. Salah satu prajurit berkata, "Tuan Sishal, Anda orang baik dan bahkan bekerja untuk raja, tapi berdasarkan bukti yang kami lihat di sini, kami harus menganggap Anda sebagai tersangka utama dalam pembunuhan ini. Sudah menjadi tugas kami untuk membawa Anda menghadap raja." Dan dengan itu, mereka membawanya ke istana. Setelah mendengar semuanya, raja berkata, "Begini, Sishal, kau pernah membeli seekor sapi dari Adish beberapa waktu lalu. Apakah kalian berdua pernah bertengkar atau berselisih soal itu?" Sishal menjawab, "Tidak pernah, Paduka. Adish orang yang baik. Kami tidak pernah punya masalah apapun di antara kami." Raja menghela napas, "Lalu apa yang harus kulakukan?" "Pisau pembunuhan ditemukan di tanganmu dan mayatnya tepat di depan rumahmu. Apa yang kau harapkan dariku? Aku tidak punya pilihan selain menyatakanmu bersalah. Kau harus dihukum. Pengawal, bawa dia ke penjara sekarang." "Sishal, cepat." "Oh, Paduka Raja, Anda tahu siapa saya. Saya mengerti semua bukti memberatkan saya, tapi saya punya satu permintaan. Tolong beri saya waktu 15 hari. Saya janji akan menemukan pelaku sebenarnya." Raja terdiam sejenak, lalu berkata, "Sishal, aku percaya padamu, tapi rakyat pasti akan mempertanyakan bagaimana aku bisa membiarkan seorang pembunuh berkeliaran bebas. Jadi begini syaratnya. Gantikan dirimu di penjara dengan orang lain selama 15 hari ini." "Aku tidak keberatan dengan itu." Sishal menjawab, "Siapa yang mau setuju, Paduka? Anda tahu saya tidak punya keluarga atau kerabat." Raja berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah. Maka atas tanggung jawabku sendiri, aku membiarkanmu pergi. Tapi jika kau tidak kembali, aku yang akan menanggung hukuman menggantikanmu. Aku melakukan ini karena aku percaya padamu. Jangan hianati kepercayaan itu. Sekarang kau boleh pergi." Sishal berterima kasih kepada raja dan meninggalkan istana. Tapi dia tidak pulang ke rumah. Tanpa diketahui siapapun, dia menyelinap pergi dan bersembunyi di hutan. Dia sangat yakin bahwa seseorang telah menjebaknya. Pada malam kelima, larut malam, dia diam-diam mendekati rumahnya dan mengamati dari kejauhan. Saat itulah dia melihat sesuatu yang aneh. Petani yang sama yang ditemuinya pada hari pembunuhan itu sedang berdiri di dekat rumahnya, mengawasinya dengan saksama. Sishal menyipitkan matanya. "Kenapa Paman Vasant mengintip lewat jendela rumahku? Ada urusan apa dia di sana? Dan siapa itu yang datang sekarang?" Dia tetap bersembunyi dan mengamati. Seorang pria dengan wajah tertutup kain datang menunggang kuda dan langsung menuju ke rumah Sishal. Dia berbicara pelan dengan Vasant. Sishal berusaha mendengarkan dengan saksama. Vasant berkata, "Sishal masih belum pulang. Bahkan keluarganya pun tidak tahu dia di mana." Pria bertopeng itu menjawab, "Baiklah, terus awasi. Beritahu aku begitu dia pulang." Lalu dia berbalik dan pergi menunggang kudanya. Sishal mengamati semuanya dari kejauhan. Siapa pria bertopeng itu? Kenapa dia bertemu dengan Paman Vasant? Apa hubungan mereka? Dia pergi terlalu cepat untuk bisa aku ikuti. Itu berarti ada sesuatu yang lebih dalam di balik pembunuhan ini. Aku harus mengungkap kebenaran dan menangkap pembunuh yang sebenarnya, pikirnya dalam hati. Keesokan paginya, Sishal diam-diam pulang ke rumah. Dia bertemu dengan istri dan anak-anaknya, menanyakan kabar mereka dan memastikan mereka memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Dengar, mungkin aku akan butuh lebih dari seminggu untuk kembali. Hati-hati sampai saat itu. Malam ini aku akan di sini,
Tapi apapun yang terjadi, jangan takut. Dengan peringatan itu, Sichelle mulai pura-pura tidur di rumah, menunggu apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tengah malam itu, dua pria bertopeng datang ke rumah Sichelle bersama Paman Fasan. Aku melihat Sichelle pulang pagi ini, bisik Fasan. Dia ada di dalam sekarang. Salah satu pria bertopeng itu mengandung. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Sisanya biar kami yang urus. Fasan diam-diam pergi dan dua pria bertopeng itu menyelinap masuk ke rumah Sichelle. Mereka dengan cepat mengalahkannya dan menguncinya di dalam. Siapa kau? Apa maumu? Kenapa kau mengurungku? Sichelle menuntut. Salah satu pria bertopeng menjawab, Anda akan segera mengetahui segalanya. Kemudian mereka mengikatkan penutup mata di mata Sichelle dan membawanya keluar tanpa suara. Mereka membawanya jauh ke dalam malam, langsung ke pemimpin mereka. Pemimpin itu memandang Sichelle dan berkata, Hei, Sichelle, ingat aku? Aku saudara laki-lakinya B. Arya, saudaraku meninggal karenamu. Aku merencanakan semua ini supaya Raja sendiri yang menghukummu. Namun kepercayaan Raja padamu begitu kuat sehingga ia memberimu waktu 15 hari. Sichelle menjawab, Kalian pengkhianat. Begitu banyak penduduk desa yang menderita karena Anda. Segala sesuatu yang mereka tanam, emas mereka, uang mereka, kau merampok semuanya. Itulah sebabnya aku serahkan Arya kepada Raja. Raja memerintahkan dia untuk digantung. Dan sebentar lagi nasib yang sama akan menantimu. Wajah pemimpin itu berubah marah. Masih saja sombong meski sudah tertangkap. Kau akan dibunuh dalam 10 hari, tidak masalah. Dan sementara itu, jika kau tidak kembali, Raja akan dihukum menggantikanmu. Karena kau dikurung di sini, tidak ada kemungkinan kau akan muncul di istana tepat waktu. Raja akan dipermalukan dan dihukum. Sekali mendayung, dua burung terlampaui. Sichelle berkata, berhenti melamun. Apa kau benar-benar pikir bisa lolos dariku? Itu tidak akan pernah terjadi. Aku sudah menunggu selama ini agar kau muncul. Sekarang kau sudah muncul, aku tidak hanya akan membersihkan namaku. Aku akan membebaskan semua desa dari terormu. Pemimpin itu berteriak, kalau begitu biar ku bunuh kau sekarang juga. Dan Raja akan menyusulmu dalam 15 hari. Setelah itu, tak ada yang bisa menghentikan kita. Ini aku datang. Tapi Sichelle melawan dengan gagah berani. Dia menghadapi semuanya, mengalahkan mereka satu persatu, mengurung mereka dan membawanya ke hadapan Raja. Raja berdiri dengan bangga. Luar biasa, Sichelle. Aku benar-benar percaya pada kemampuanmu. Kau tidak hanya membersihkan namamu sendiri, kau juga menyelesaikan masalah semua desa. Dia memberikan hadiah kepada Sichelle. Tolong terima 1000 koin emas ini sebagai hadiah atas keberanianmu. Dan untuk para pencuri ini, penjarakan mereka. Dan bawa Font ke hadapanku, kepada orang yang telah membantu mereka. Bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semua yang telah terjadi dan hidup damai selamanya.